Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nur Aziz Handika di mata kuliah statika. Kita lanjutkan ke rangka batang yang bagian ke-8. Sorry, bagian yang ke-8. Yap, kita lihat. Ya, sejauh ini kita sudah sampai ke kemarin di video ke-7 sampai ke Cremona. Kita lanjutkan ke metode yang berikutnya, yaitu metode section atau Ritter, cara Ritter, gitu ya. Apa bedanya? Gimana caranya? Mari kita lihat satu persatu di sini. Ya, baik. Untuk metode Ritter, mari kita lihat satu persatu. Sebelumnya kita sudah mempelajari metode kesetimbangan titik. Jadi metode Ritter itu metode analitis juga, perhitungan gitu ya, dengan tangan, bukan dengan gambar atau grafis. Tetapi kalau di kesetimbangan titik kumpul atau join, kita harus analisis satu persatu dari keseluruhannya gitu loh. Jadi, for example, kalau kita ngambil contoh soal yang sebelumnya, contohnya adalah rangka batang dengan konfigurasi seperti ini gitu ya. Misalkan kalau mau kita menghitung batang 11 gitu. Berarti kan kita pakai kesetimbangan titik di C. Di mana di C kita perlu tahu 2 dan 3. 2 dan 3 kita hitung dari H. H ini harus tahu 12, 13, 4. 4 dan 13, 13 dihitung dari F. F ini harus tahu 8, berarti kita harus sampai ke titik B. Dapat juga titik batang 4. Jadi intinya kalau dengan metode sebelumnya kita ingin mencari gaya dalam batang 11 di sini gitu ya. Kita harus mulai dari salah satu ujungnya di mana hanya ada 2 batang saja yang tidak diketahui gaya dalamnya. Oke. Jadi menjadi text time kalau kita hanya ingin tahu gitu ya di yang batang 11 ini saja. Kesetimbangan titik atau metode ke section atau metode kesetimbangan bagian, ada yang bilang seperti itu, atau dikatakan metode Ritter, dapat menghitung besar gaya dalam batang dari struktur rangka, bahkan yang jauh dari ujungnya, dari join ujungnya. Gitu. Jadi bisa dilakukan analisis secara lebih cepat. Ya, mari kita lanjutkan ke Ritter penjelasannya secara umum. Jadi dengan adanya Ritter, kita membagi struktur rangka batang karena dia dipotong oleh cutting plane atau bidang potongnya. Nah, tiap bagian tadi menjadi free body yang terpisah gitu ya. Dan pada bagian yang terpotong seolah-olah batang yang terpotong tadi itu ada gaya di situ. Gayanya dimisahkan biasanya arah keluar bidang dan biasanya dikatakan adalah tarik pemisalannya. Nah, potongan memotong tidak lebih dari 3 batang gitu ya. Dan saat memilih bidang pemotongan, pemotong harus memotong paling sedikit 3 batang. Batang yang gaya dalamnya tidak diketahui adalah salah satu dari 3 batang yang dipotong tersebut. Jadi misalkan tadi kita mau gaya batang 11 kita cari, batang 11 adalah batang yang harus dilewati bidang potong kita. Gitu. Mungkin agak bingung ya bahasanya di sini. Nanti kita tunjukkan contohnya. Rangka batang secara keseluruhan bersifat kondisi kesetimbangan eksternal. Yo, tadi kayak misalnya kita tahu dengan gaya 16 kN vertikal ke bawah, kita punya reaksi peletakan di A dan di B. Gitu ya. Nah, ketika dipotong pun, itu ada reaksi peletakannya bekerja, gaya luarnya bekerja, plus batangnya itu juga bekerja. Batang yang tadi terpotong, yang dimisahkan keluar daripada sectionnya. Ya. Dan free body rangka juga berada dalam kondisi kesetimbangan. Jadi nanti sigma V, sigma H, sigma M sama dengan 0 di struktur rangka, juga sama di struktur yang terpotongnya, di free body yang terpotong oleh bidang potong tadi. Nah, mari kita lihat. Kita lihat ambil kasus yang sama ya, yang contoh soal 3. Oke, ada 13 batang gitu ya di sini, dan ada VA, VB. Kita mau potong, misalkan saya mau mencari batang 7. Nah, maka saya potong dengan potongan 33 yang berwarna merah muda ini. Oke. Potongan 33, apa yang saya lihat? Lihat potongan kirinya. Nah, ini. Ini misalkan saya melihat ke potongan kirinya. Kalau saya lihat potongan kiri gitu ya, ini tadi
potongannya itu tadi di sini. Nah, gitu, tiga-tiganya. Sorry, ternyata ada sendiri ya. Sorry, ini saya lupa, saya hapus aja kalau gitu. Oke, nih, potongan tiga-tiganya. Tadi dikatakan memotong 3 batang, tidak boleh lebih. 1, 2, 3, ada 3. Salah satunya adalah batang yang kita cari, yaitu batang 7. Ini batang 7 kita potong. Oke. Lalu dari gaya yang dipotong, keluar gaya arah tarik gitu, arah keluar dari section. Section kita ini. Nah, maka keluar gaya di situ. Jadi ada batang yang atas S3, yang ini S12, yang ini S7. Oke. Lalu nanti free body-nya berlaku sistem kesetimbangan. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya, gitu ya. Nah, di sini tadi kita menghitung batang 7. Lihat potongan yang sebelah kiri. Boleh nggak saya lihat potongan kanan? Boleh aja, gitu loh. Potongan kanan juga sama. Ketika kita lihat kanan, keluar juga nih. Di misal ini apa? Keluar dari section. Dia keluar dari section seolah-olah adalah tarik. Gitu. Jadi rangka batang secara keseluruhan berada dalam kondisi kesetimbangan eksternal, maka setiap bagian terpotong harus berada dalam kondisi kesetimbangan. Jadi ada free body rangka juga berada dalam kesetimbangan. Sigma V, sigma H, sigma momen akan kita gunakan. Jadi seperti ini. Nanti akan kita lihat penjelasannya di contoh soalnya ya. Lebih lanjut. Nah, ini adalah sifat berikutnya, pengenalan berikutnya bahwa gaya yang bekerja pada benda bebas membentuk sistem gaya non-konkuren koplanar tadi. Diselesaikan dengan 3 persamaan kesetimbangan. Oke, sigma M, sigma V, sigma H. Oke, nanti kita akan lihat secara detailnya di slide-slide berikutnya. Lalu struktur rangka dapat dipotong di lokasi manapun dan gaya dalam dari setiap batang dapat ditentukan secara independen dari batang-batang yang lainnya. Artinya, ketika kita mencari satu batang gitu ya, cukup potong di situ, gunakan bidang potongnya, gunakan kaidahnya, pakai prinsip kesetimbangan, maka bisa kita cari. Oke, kita nggak perlu cari dari ujung satunya, seperti yang tadi saya sudah terangkan di awal. Nah, bergantung pada gaya dalam batang yang ditemukan, terkadang diperlukan 2 bidang potong. Oke, terkadang kita memerlukan 2 bidang potong. Contohnya misalkan di sini. Oke, itu kadang untuk batang 11 gitu ya. Batang 11 ini kan sulit nih untuk mencarinya. Nanti saya kasih tahu apa saja yang tidak diperbolehkan dalam proses menggunakan metode Ritter ini. Ya. Jadi ini adalah bidang potong yang tidak diizinkan. Misalkan kita memotong 3 batang, yang ketiganya bertemu di satu titik. Contohnya adalah ini, potongan satu-satu. Itu tidak boleh. Kita misalnya mencari batang 11 tadi, kita potong 2, 3, 11. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini tidak boleh kita lakukan. Karena nanti sigma V, sigma H, sigma momennya akan tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut. Oke, jadi malah mempersulit. Lalu juga tidak boleh memotong sekaligus 4 batang gitu ya, kayak gini, itu tidak boleh. Potongan dua-dua atau potongan yang arah satunya seperti ini itu juga tidak boleh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu beberapa masalahnya yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini kita akan lihat ke section Ritter method ini. Misalkan ada rangka batang peletakannya C dan D. Ada 6P dan 3P kayak yang bekerja. Oke, terlihat seperti gambar di samping. Lalu ada batang A, batang B. A itu atas, B itu bawah. Carilah gaya dalam dari batang A dan B. Langkahnya adalah cari reaksi peletakan C dan D. Setelah itu, gunakan Ritter untuk memotong 3 batang yang mengarahkan kita untuk memperoleh batang yang kita cari. Gitu. Kalau A, B seperti ini, kita potong 3 batang. Maka pisau potongannya itu bisa, kalau mau cari A aja begini, gitu ya. Nah, kalau cari A dan B sekaligus, bisa kita potong begini. Nah, boleh nggak kita sekaligus begini? Boleh, lihat aja nanti. Kita akan bisa melihat gimana cara ngitungnya. Ya. Nah, misalkan saya ambil yang paling mudah,
section yang kiri karena lebih sedikit kelihatannya. Jaraknya lebih pendek lah. Sebenarnya sih nggak ngefek ya. Nanti kalian akan bisa melihat kayak apa. Oke. Gunakan kesetimbangan section tadi, kesetimbangan bagian nyebutnya. Jadi di sini tuh disebutnya adalah kesetimbangan bagian untuk metode Ritter gitu ya. Lalu misalkan untuk member A, Ritternya memotong batang tadi. Carilah sigma momen di pertemuan dua batang lainnya. Jadi kan ini ada A, ada B, ada batang miring. Ketika kita mencari batang A, carilah sigma momen di titik pertemuan batang B dan batang lainnya. Ketemunya di sini. Nah, di gambar sini bisa terlihat potongannya itu adalah di I. Nah ini, teman-teman bisa lihat di titik I. Cari sigma momen di titik I. Untuk batang B, cari sigma momen, sama kaidahnya, cari sigma momen di pertemuan dua batang lainnya. Batang yang dipotong ini, A, B, dan diagonal. Kita sekarang cari B. Dua batang lainnya adalah ini dan ini. Bertemunya di mana? Di sini. Maka nanti kalau kita lihat, cari di potongan 2, di titik 2. Bukan di potongan 2, di titik 2. Di titik 2 ini, kalian lihat sigma momen di titik 2 harus sama dengan 0. Pasti kalian akan ketemu besarnya gaya dalam batang B. Oke, seperti itu. Oke, baik. Mari kita lanjutkan dengan rangka batang yang masih sama tadi gitu ya. Ingat diperhatikan di sini ada 6P dan ada 3P gitu ya. Nah, mari kita lihat ini adalah batang A dan B, atas bawah. Kita ingin mencari gaya dalam dari batang A. Nah, batang A tadi sudah dihitung reaksi perletakannya. Jadi kalau kalian lupa, coba bagaimana cara menghitung reaksi perletakan 6P akibat gaya terpusat 6P, 3P di jarak ini, gitu ya. Berapa reaksi perletakannya masing-masing untuk perletakan C dan D? Silahkan bisa dihitung sendiri. Ya, langkah yang pertama adalah potong 3 batang untuk mencari batang A, di mana salah satu yang terpotong adalah batang A. Tadi kita ambil potongan satu-satu. Lalu, gunakan persamaan Ritter di mana kita pakai sigma momen di 2 batang yang di 2 batang lain yang juga terpotong dengan potongan satu-satu tadi. Jadi ini yang disebut dengan potongan satu gitu ya. Jadi ada A, ada yang diagonalnya, ada batang B. Mari kita lihat salah satu sectionnya. Misalkan saya lihat di sectionnya sisi kanan. Oke, nah ini semua section kanannya ini, kalau kalian perhatikan, itu kita masukkan ada gaya 3P-nya, ada gaya VD-nya, dan 3 gaya-gaya batang yang dimisahkan ke arah luar. Oke, nah yang kita lakukan adalah sama selanjutnya kalau misalkan kalau kita lihat bersama di bagian sisi yang kiri itu ada VC, ada 6P. VC dan 6P. Nanti hasilnya sama nggak Pak? Sama hasilnya. Kalian mau lihat sisi kiri maupun sisi kanan. Kita perhatikan satu-satu ya di sini. Oke, mari kita lihat di sini kita akan mencari gaya dalam batang A lebih lanjut ya. Batang A, misalkan kita melihat section yang sisi sebelah kanan. Nah, dalam perhitungannya kita menghitung sigma momen. Jadi kita mencari batang A gitu ya di sini. Kita mencari batang A. Batang A kita motong satu-satu. Ini ada batang A, batang B, batang D. Namanya saya namakan D, diagonal, gitu ya. Lalu tadi dikatakan carilah sigma momen di pertemuan dua batang lainnya. Ini A, dua batang lainnya adalah D dan B. Pertemuannya itu di titik I. Maka sigma momen di titik I sama dengan 0. Nah, kalau dilihat di sini apa saja gaya-gaya yang bekerja gitu ya. Berarti ada 3P, ada VD, ada SA gitu ya. Ada SD dan ada SB. Nah, sigma momen di titik 1 tentunya batang D tidak ada lengan terhadap 1. Batang B juga tidak ada lengan terhadap 1.
Yang ada adalah SA. Kalau misalkan kita ambil arah, well, ini terserah ya. Kalau misalkan saya ambil arah sigma momennya seperti ini, positif misalkan, di titik 1 sama dengan 0 gitu. Berarti kan 3P dikalikan dengan 2A, ya. 3P dikalikan dengan 2A. Lalu arahnya positif, dikurang VD yang besarnya juga 3P, dikalikan dengan 4A. Kurang VD kalikan dengan 4A, gitu ya. Lalu di SA ke titik 1, dia muternya berlawanan. Minus juga. Minus SA kalikan jaraknya berapa? D kecil A sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa hitung, nanti diperoleh SA-nya adalah ini 6P dikurangin VD itu 3P, 12P, minus 6P, minus 6AP, gitu ya. Berarti artinya SA itu harusnya 6AP, tapi dia tekan. Gitu. Karena dia pemisahan di sini, tadi kita katakan pemisahannya keluar dari section nih. Ini sectionnya dia keluar ke arah serong kiri bawah. Kalau dia keluar, dia nilainya positif, artinya batangnya tarik. Tapi karena kita nilainya negatif, maka batangnya tekan. Itu saya. Jadi kita boleh tuh langsung aja mengerjakan mencari batang A ini tanpa perlu sigma V, sigma H dengan kesetimbangan titik, ya. Nah, sekarang boleh nggak kalau saya lihat ke section yang sebelah kiri? Mari kita lihat section yang kiri di sini. Section yang kiri ini kita ambil sigma momen di titik sama kayak tadi ketentuannya. Bedanya adalah karena dia sectionnya sebelah kiri, batang SA-nya ini tetap yang konsisten adalah dia misalkan keluar dari section. Tapi karena di sisi kiri keluar dari sectionnya menjadi ke kanan atas. Tadi yang di sini ke kiri bawah. Sama halnya untuk dua batang lainnya. Kita cari batang A, cari sigma momen di titik I, yaitu pertemuan dua batang lainnya. Ini D dan B, gitu ya. D dan B bertemu di I, gitu ya. Nah, disinilah mari kita coba sigma momen di titik I sama dengan 0. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. Kita ambil arahnya begini positif, sama kayak tadi. Ya, berarti kalau gitu di sini jadi SA kalikan dengan DA. SA kalikan dengan DA, positif. Gitu ya. Lalu SD nggak ada, SB tidak ada juga karena tidak ada lengannya. Lalu NP, NP muternya gini. Nah, berlawanan. Jadi minus 6 minus 6P kalikan dengan A, gitu ya. Lalu VC muternya searah jarum jam, jadi positif. Positif, VC adalah 6P, ini dia, sini, VC 6P. 6P dikalikan dengan terhadap titik 1, ini dia, 2A. 2A sama dengan 0. SA sama dengan, sama nih hasilnya diperoleh minus 6AP per DA. Sorry, ini per DA. Ini saya lupa tadi ya. DA ini per DA. Oke. Jadi dari sini kelihatan bahwa hasilnya SA itu tekan. Kita tulis ulang 6AP per DA tekan sifatnya. Seperti ini. Oke, jadi mau kalian lihat ke section yang sebelah kanan maupun section yang sebelah kiri, kalau kalian konsisten dengan prinsipnya, yaitu keluar dari section di misal ini. Ya, ini SA, SB, SD, SA, SD, SB keluar dari section, hasilnya harusnya akan sama. Nah, pertanyaannya, Pak, emang kalau saya hitung batang A, internal forces atau gaya dalam dari batang A, cuma boleh potongan satu-satu. Nah, mari kita coba misalkan kita gunakan potongan lain gitu ya. Katakanlah yang warna biru muda ini. Oke. Sekarang perhatikan.
biru muda ini kita mencari apa? Batang A. Batang A ini yang kita cari. Artinya kita cari sigma momen di titik yang menjadi pertemuan dua batang lainnya yang juga terpotong. Yang terpotong adalah ini, batang tegak, lalu batang bawah yang satunya. Dua batang ini bertemu di mana? Iya, di sini. Artinya sama, di titik satu juga, sigma momen di titik satu juga. Jadi kalau kita pakai prinsip yang sama, pasti hasilnya akan memberikan hasil yang sama juga. Oke, seperti itu untuk metode Ritter pada bagian pertama. Berikut adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk baca-baca sendiri di rumah. Terima kasih atas perhatian kalian semua, teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.